I'll carry you home tonight. We are young, so let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun. In newborns, the infection can enter via the umbilical stump in unhygienic conditions. Tetanus can also develop as a result of a deep puncture wound, as caused by stepping on a nail. It cannot be spread from person to person. Here we see the nail has entered deep into the muscle layer of the foot. The nail has introduced tetanus spores into the wound. Under conditions of low oxygen, as found in a deep puncture wound, the tetanus spores can germinate to produce living tetanus bacteria. The spores also release a toxin called tetanospasmin, which enters the bloodstream. Bacterial numbers increase as they grow and divide. Some bacterial cells develop spores at one end. The bacteria lyse, releasing these spores and more tetanospasmin toxin. Bacteria without spores can also lyse to release toxin. The toxin enters the bloodstream. Apa sih Clostridium tetani? Clostridium tetani adalah bakteri yang menyebabkan penyakit tetanus atau lockjaw. Bakteri ini dapat menghasilkan toksin yang dapat menyebabkan kekakuan pada otot, kram, dan masalah serius pada sistem saraf jika tidak diobati. Penyebab bakteri Clostridium tetani. Bakteri Clostridium tetani merupakan penyebab tetanus. Bakteri ini dapat masuk ke dalam tubuh melalui luka terbuka atau luka yang terkontaminasi dengan tanah atau kotoran yang sudah mengandung Clostridium tetani. Bakteri ini menghasilkan toksin yang sangat kuat dan menyebabkan gejala tetanus, seperti kejang otot yang sangat parah. Bakteri Clostridium tetani dapat tumbuh dan berkembang dalam kondisi yang rendah oksigen, seperti pada dalam tanah dan debu. Beberapa faktor yang dapat menimbulkan timbulnya bakteri Clostridium tetani yang meliputi: yang pertama, luka terkontaminasi. Yang kedua, luka tusukan. Yang ketiga, ketidaksempurnaan kebersihan. Dan yang terakhir, ketidakmampuan tubuh mengatasi bakteri. Adapun beberapa gejala umum dari penyakit tetanus adalah sebagai berikut. Yang pertama, kekakuan di otot leher. Yang kedua, kejang dan kaku pada otot rahang. Yang ketiga, kekakuan pada otot perut. Yang keempat, mengalami kesulitan menelan. Yang kelima, kejang tubuh yang menyakitkan dan berlangsung dalam beberapa menit. Umumnya, hal di atas dipicu oleh beberapa hal seperti suara keras, sentuhan fisik, cahaya, atau angin. Yang keenam, demam dan berkeringat. Yang ketujuh, tekanan darah tinggi. Yang terakhir, denyut jantung lebih cepat. Mencegah tetanus. Setelah si korban mendapati luka yang memungkinkan untuk terjadinya infeksi dari bakteri Clostridium tetani tersebut, maka berikut beberapa upaya penanganan luka yang harus Anda lakukan sebagai cara mencegah tetanus, antara lain: segera bersihkan luka dengan air mengalir, kemudian gunakan krim antibiotik, lalu tutup luka dengan perban, dan rutinlah mengganti perban setiap hari. Komplikasi tetanus. Tetanus adalah penyakit serius. Apabila tidak segera ditangani, akan berisiko menimbulkan komplikasi seperti: yang pertama, gangguan sistem pernapasan. Gejala tetanus berupa kejang otot parah dapat memengaruhi otot saluran pernapasan bagian atas, sehingga berisiko mengganggu sistem pernapasan penderitanya. Yang kedua, retak atau patah tulang. Apabila kejang otot yang dialami penderita terlalu parah dan dalam jangka waktu yang lama, tak menutup kemungkinan dapat menyebabkan retak atau patah tulang. Kemudian yang ketiga yaitu infeksi nosokomial.
Infeksi nosokomial adalah jenis infeksi yang terjadi ketika seseorang telah dirawat di rumah sakit dalam jangka waktu yang lama. Adapun infeksi yang mungkin dialami adalah emboli paru, pneumonia, ukus dekubitus, dan infeksi lainnya. Yang keempat yaitu kematian. Secara tidak langsung, tetanus adalah penyakit yang beresiko mengancam nyawa. Mengapa? Gangguan pernapasan akibat dari komplikasi tetanus dapat menyebabkan kondisi henti jantung dan berujung pada kematian. Pengobatan untuk virus tetanus yang pertama itu perawatan luka. Perawatan luka sendiri bertujuan untuk membersihkan luka dari kotoran dan benda asing yang dapat membawa kuman atau bakteri. Yang kedua dengan memberi obat-obatan. Obat-obatan yang digunakan untuk mengatasi gejala tetanus tergantung pada tingkat keparahan pasien. Misalnya, suntikan anti-tetanus untuk menetralkan racun, antibiotik atau metronidazole yang untuk membunuh kuman tetanus. Obat penenang seperti diazepam untuk melemaskan otot yang tegang dan kaku. Obat magnesium, sulfat, dan penghambat beta untuk mengatur irama jaringan dan pernapasan. 3. Dengan vaksin tetanus. Jika pasien belum menerima vaksin tetanus lengkap atau tidak yakin pernah mendapatkan vaksin tetanus sebelumnya, dokter akan memberikan vaksin tetanus pada pasien. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh pasien dalam melawan infeksi tetanus yang mungkin akan terjadi lagi di kemudian hari. Yang keempat, dengan cara tindakan lain. Jika racun sudah menyerang otot pernapasan, dokter akan memasang alat bantu napas untuk menjaga pasokan oksigen dalam tubuh pasien. Sedangkan jika tetanus menyebabkan sulit makan, dokter akan memasang selang makan yang diliputkan ke dalam perut pasien sehingga pasien tetap mendapatkan nutrisi. Bakteri ini memiliki bentuk morfologi menyerupai batang yang panjang dan ramping, dengan bagian bulat pada ujungnya yang menyerupai penabuh benderang. Bakteri ini mampu berbentuk spora saat kondisi lingkungan tempat hidupnya bersifat kurang mendukung pertumbuhannya. Bakteri ini berbentuk basil gram positif dan selalu bergerak. Bakteri Clostridium tetani berukuran lebar 0,3 sampai 0,5 mikrometer dan panjang 2 sampai 2,5 mikrometer. Bakteri ini memiliki kemampuan untuk membuat spora yang merupakan bentuk tahan hidup bakteri. Spora Clostridium tetani bersifat tahan terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim dan dapat bertahan dalam tanah atau batu organik lainnya untuk waktu yang lama. Masuk ke bagian modifikasi bakteri. Gimana sih Bang cara bakteri memodifikasi dirinya sendiri? Nah, yang pertama itu identifikasi gen-gen yang dimodifikasi. Identifikasi gen-gen dalam Clostridium tetani yang ingin dimodifikasi ini bisa melibatkan gen-gen yang terkait dengan produksi toksin tetanus atau gen-gen lain yang ingin diubah. Nah, 2. Persiapan vektor rekayasa genetika. Nah, persiapan vektor rekayasa genetika yang akan digunakan untuk mengintegritasi gen-gen yang dimodifikasi ke dalam Clostridium tetani, plasmid bakteri sering digunakan sebagai vektor. Nah, yang ketiga itu ada transfer gen-gen yang dimodifikasi. Nah, gen-gen yang telah dimodifikasi harus diintegrasikan ke dalam genom Clostridium tetani. Ini dapat dicapai dengan berbagai teknik seperti elektroporasi atau penggunaan agen pengantar genetika. Nah, yang keempat itu adalah seleksi dan verifikasi. Bakteri yang telah mengambil gen-gen yang dimodifikasi kemudian harus dipilih melalui teknik seleksi, biasanya dengan menggunakan antibiotik. Verifikasi perubahan genetik yang digunakan juga penting. Nah, yang kelima itu ada karakterisasi. Nah, apa sih karakterisasi? Nah, hasil modifikasi genetik harus dikarakterisasi dengan cermat teman-teman untuk memahami dampaknya pada bakteri Clostridium tetani dan untuk mencapai tujuan penelitian atau pengembangan. Nah, jadi teman-teman, modifikasi genetik pada bakteri ini adalah proses yang sangat kompleks dan memerlukan pengetahuan yang mendalam tentang biologi molekuler dan mikrobiologi. Selain itu, penggunaan bakteri patogen seperti Clostridium tetani yang kita bahas tadi dalam penelitian memerlukan persetujuan dan pengawasan yang ketat teman-teman. Jadi nggak bisa asal-asalan teman-teman. Nah, sesuai dengan etika dan standar keamanan laboratorium yang berlaku. Nah, sekian dari modifikasi bakteri.